lain-lain dari cara pungkasan di panutup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, semoga pengawasan Ahad pagi wonten ing kesempatan yang berikut kita milai kita bikasakan kadiwasan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Luhur dadi cara kanggo kalih yen mriko dadi cara inti mau diberi hasanah ingkang badhe dipunaturaken panjenenganipun Ustazah Yunisma Kurniawati Hasanah SPDI Sakekawi pangke sekaligus kasuwun pimpin doa. Dumateng panjenenganipun sasono-sasono dipunaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaping sekian malih napa kalian malih ya? Salam. Karena salam itu adalah doa. Saya mungkin bahasanya kan campur-campur benar-benar ya. Maklum. Itu kekinian, jadi biasanya anak milenial itu bahasa Jawanya lebih tadi buat kata-kata naik. Kalau kan anak milenial, tahu, tak kuliah, buatan deh. Jadi pulang balik kali balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pagi igil sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ingkang kawula hormati sedaya perangkat ingkang wonten ing mriki nuwun sewu, kula kesupen boten napa nyuwun pirsa kalian Mas nama Pak nggih, menawi wonten mriki panggenanipun napa nggih Bapak Ibu? Pak Zubaidi napa Pak Udi? Nggih. Amargi ingkang komunikasi intensif kalian kula nggih menika beliau Bapak Ahmad Zubaidi atau Pak Udi wonten. Dados kula boten kertos menawi wonten mriki panggenanipun pripun. Kula kesupen nyuwun pirsa ini yang di sini siapa saja. Perangkat desa, mungkin Bapak Kepala Desa ataupun yang pasti yang saya hormati, ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur. An-Nur itu artinya cahaya. Gadung Sambiljo Mansingan. Dan yang saya hormati seluruh perangkat yang ada, yang mungkin saya belum bisa menyebutkan ya, kok menawi pakai katuran beri malan ikut tinggal di malih berdesa kenal, karena maka tak kenal maka tak sayang. Lalu dari depan nyebut pangapunten ingkang kathah lan sedaya Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah pengawasan Ahad apa kata Ibu? Ahad wakil ya. Kalau itu masalahnya buatan apa pinter pasaran. Wakil kliwon pon lagi paling. Hari ini kan hari-hari Jawa, Bintan Jawi yang memang seharusnya kita hafal
Mas Minggu tanggal 1 bayaran. Ngono iki tok. Katanya kalau makin lima lebih baik, kadang-kadang ngomong makin berkeliwanan. Tapi mungkin dengan dalam kehidupan tinggal lima memiliki hikmah sakit belajar. Kita sama-sama belajar pengajian jemaah, pengajian ahad wakil, lapangan atau selapan dinten. Engkang kula hormati seluruh Bapak Ibu engkang memiliki rahimahumullah. Engkang sepindah boten wonten ingkang saged kita kandhakaken kajari namung raos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi makinten-kinten kenikmatan dumateng kita sedaya ingkang utami inggih punika nikmat iman lan Islam kita ingkang tasih istiqomah mugi-mugi ngantos dinten ketika kita dipanggil oleh Allah dipun paringi istiqomah lan husnul khotimah kerasa agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Lan kesehatan, lain boten sehat boten mungkin rawuh wonten mriki. Nikmat kesehatan itu juga penting. Kalau ada tugas dari Kementerian Agama untuk mengikuti pelatihan pendidikan di Surakarta di hotel, malah sakit Bapak Ibu, Masya Allah, padahal di hotel malah kakak-kakak rasanya boten sakit kenging AC terus malah flu. Tapi untungnya ketika sampai di sini alhamdulillah kalau sehat, alhamdulillah. Nah ini nikmat sehat ini memang kita tidak bisa mengukur di mana kita berada. Kalau kita bisa berusaha menjaga kesehatan dan Allah beri, insya Allah kita akan diberi kesehatan. Engkang kalian pun sholawat serta salam kita rasakan dumateng sedaya para nabi lan mugi rasul utusan Allah, khususipun Khatamul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang sanget tresnanipun dumateng kita sedaya minangka umatipun sehingga rikala Rasulullah menika badhe dipun jemput malaikat Israil menika engkang dipun sebut umati dan umati engkang sanget tresna dumateng kita lan boten pilih-pilih. Bapak Ibu percaya boten Nabi Muhammad menika boten pilih-pilih kalian umatipun. Nggih, buktinipun menapa Bapak Ibu saged membuktikan bahwa Rasulullah itu tidak memilih-pilih umatnya. Wah, kaya apa kae umatnya sing kaya ataupun miskin, tidak memilih-pilih seperti itu, ya. Di dalam Al-Qur'an yang tadi sudah saya baca, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, Rasulullah itu ketika seorang kados pulau ini Bapak Ibu, ya, dulu sudah ada semenjak zaman Rasulullah menghadap kepada Rasulullah di apa namanya, untuk dicueki karo Nabi Muhammad, agak dicuekin oleh Nabi Muhammad karena ayat tunanetra gopo. Rasulullah lebih mengutamakan seorang berdakwah di kalangan kafir Quraisy waktu itu. Akhirnya ditegur oleh Allah dalam surat An-Nisa. Itu membuktikan bahwa Rasulullah itu tidak memilih-milih umatnya. Nah, kita masih memilih-milih buat Bapak Ibu. Masih memilih-milih kadang-kadang sering para kiai, para ustaz mencontohkan diri kon bacaane beliau sugih apa seneng juga entoke mesti ngene iki sudah diangan-angan ke tapi nek wala nek boleh kae ya paling yo ngono kae. Nah gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad, kalau kita mencontoh Nabi Muhammad SAW itu insya Allah Nabi Muhammad tidak pernah memilih umat, semua adalah umatnya dan semua dicintai, termasuk pulau ini dicintai Rasulullah ya Bapak.
Makanya ada surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu surah Abasa itu menegaskan bahwa Allah menegur Nabi Muhammad, kayak sing tunai-tunai ora apa-apa. Ya tetap diberi pembelajaran. Dia pengen masuk Islam kok malah mbok diseke sing karena masuk Islam. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, khususnya dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti atau di hari mahsyar nanti. So kapan ibu gemengke di tenggo mawon? Tunggu saja tanggal mainnya. Oke, Bapak Ibu, kula wonten ing mriki mboten kok ngisi kajian, mboten, nanging saya justru merasa bahagia di kesempatan hari ini wonten ing kalodhangan menika amargi saged pertama bersilaturahmi datang dukung apa iki Bapak Ibu? Duduk, saya izin untuk berdiri. Duduk terus capek. Dukung dadung, tapi bukan dadung ya. Benteng ya, dadung kali dadung itu sudah berbeda. Nek dadung itu untuk mengikat ben ora ucul itu dadung. Sakna Rasulullah. Nek dadung itu sebuah nama pertumbuhan yang insya Allah semua warganya itu dimuliakan oleh Allah, khususnya yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Apa melihat tidak hanya dimuliakan oleh Allah, nanti mendapatkan rezeki mungkin ya. Habis dari sini katanya dengar-dengar ada pembagian apa gitu. Doorpress itu apa ya? Door dipres apa piye? Pembagian hadiah. Mudah-mudahan hadiah itu nantinya menjadi berkah ya. Bukan mau ngaji beli hadiah, bukan ya. Tapi hadiah itu sebagai motivasi atau sebagai sebagai tanda kita untuk lebih mensiarkan ngaji kita supaya nanti lebih berkah. Jadi Bapak Ibu, saya sangat bahagia terus sangat silaturahmi di sini dengan lantaran saudara saya yang ada di sini yaitu Mas Hubaidi atau Mas Budi ya, yang sudah saya kenal beberapa waktu ini, dan alhamdulillah beliau sangat ingin mempublikasikan bahwa kita sing diberi oleh Allah dengan keterbatasan penglihatan. Lo belum sadar biasanya, lo belum sadar tahu Bapak Ibu ini ganteng apa cantik, sing cantik sing kaya apa, sing ganteng sing kaya apa. Tapi saya merasakan Bapak Ibu ramah sekali. Okay? Saya di sini dari Rumah Cahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah mendengar Rumah Cahaya Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Mungkin membayangkan Rumah Cahaya ini kayak apa? Rumah ada cahayanya. Setiap rumah pasti bercahaya. Apabila apa Bapak Ibu? Apabila kita selalu membacakan Al-Quran atau Al-Quran itu kita utamakan di rumah kita, itulah rumah cahaya. Nah, saya di sini sebagai salah satu pengajar di Rumah Cahaya, selain juga pengajar di SLB Negeri 1 Sambiroto. Saya boleh kok Bapak Ibu kenalan dulu ya? Nanti nek jam 8 kok orang nek opo iki mau isine. Wis pokoke kenalan saya kan. Mungkin misalkan nanti ada kesinambungan ya nanti, tapi insya Allah nanti ada satu hal yang ingin saya sampaikan untuk mengingat saya juga. Yang pertama kenalan dulu. Jadi saya mengajar di dua tempat Bapak Ibu. Yang pertama di SLB Negeri 1 Sambiroto, yang kedua di Rumah Cahaya di Jalan Indragiri, nomornya 6
lupa namanya ya, nomor berapa ya? Pokoknya rumah saya di Jalan Indragiri di Ngawi Kota. Nah, itu tadi dari sana jam 5:30 pagi. Alhamdulillah sampai sini tadi jam berapa ya? Jam 7 ceritanya. Mencari gontor 1 kok nggak urut ya? Tadi pertama gontor 2, terus kedua gontor 3. Pertama gontor 3 dulu deh. Kedua gontor 1 baru gontor 2. Ternyata nggak urut. Nah ini adalah sebuah pengalaman. Pengalaman pulau masalahnya pulau belum pernah naik motor sampai ke Mantingan. Masya Allah, ternyata saya kuat ya. Alhamdulillah. Dan ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa matur di hadapan Bapak Ibu semuanya. Sakit matur, sakit silaturahmi wonten mriki itu adalah suatu kebahagiaan saya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kula niki mboten pengen matur sing wabot-wabot gitu dalam apa sing jan wong masalahnya saya sendiri juga baru belajar nih. Kita semua itu hakikatnya semua adalah belajar sinau. Bapak Ibu ngaji ini tujuannya kan nggih sinau nggih. Nggih. Sinau terus untuk syukur-syukur dapat hadiah, syukur-syukur juga dapat yang lain-lain. Mungkin yang belum punya jodoh bisa dapat di sini khusus untuk dusun Dadung atau ada yang juga dari luar, ada yang dari luar atau desa? Tidak ada nih. Jadi semuanya kebanyakan Bapak Ibu semua nih. Yang pemuda-pemudanya ada para pemuda harapan bangsa. Jadi mudah-mudahan dengan kita niatnya lillahi ta'ala, kalau kita niatnya karena Allah, karena akhirat, insya Allah dunianya akan ikut. Tapi kalau niatnya hanya dunia, akhiratnya keri. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga niat kita yang lurus dan istiqomah ngaji niat lillahi ta'ala. Yang ingin saya sampaikan ya ikan badhe kula aturaken ing kalunjangan menika karena waktunya nanti sampai jam 8. Bapak Ibu hafal surat Al-Fatihah ya? Tapi sebelumnya itu kita mungkin bisa melafalkan yang terkenal sebagai sholawat badar biar lebih semarak boten ngantuk. Bapak Ibu boten ngantuk ya? Boten. Tapi daripada nanti suasananya jadi kayak omong dan akhirnya malah ngaji sendiri di belakang, maka itu sholawat dulu. Tadi Bapak Ibu, saya punya sebuah khas sholawat di Rumah Cahaya. Rumah Cahaya nanti akan saya berikan ulasan ungkapan dulu. Ya, kita sholawat dulu. Bapak Ibu perso, sholatullah, salamullah. Masa sakit kan Bapak Ibu? Oke, monggo kita sesarkan maos lafal sholatullah atau sholawat yang terkenal disebut sebagai sholawat badar ya. Setunggal kali 3 apa dipun abadi apa mboten. Biasa wonten lare-lare alif ya, terus seringnya 1 2 3 anak. Tapi Bapak Ibu kan buat monggo dipanggil ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasana Rasulillah wa qulil mujahidin billah ilahiban ya Allah. Bapak Ibu mbok bilih boten namung mbok bilih nggih asring
melafalkan sebuah surat, di mana surat di dalam Al-Quran itu merupakan pembuka. Apal surat Al-Fatihah Bapak Ibu? Ye, apal ye? Kira-kira diucapkan berapa kali dalam sehari semalam? Ayo, berapa kali ayo? Minimal 17 katanya. Takmir mungkin ada yang jawabnya. Minimal 17 kali. Ya. Minimal itu paling sedikit surat Al-Fatihah itu diucapkan sebanyak 17 kali. Kenapa minimal 17 kali Bapak Ibu? Kenapa? Karena amargi kok malah kalau gede-gede aja guys. Kenapa surat Al-Fatihah itu dibaca minimal 17 kali dalam sehari semalam? Ayo. Oh iya, seharusnya ini nanti ya, yang bisa jawab di depan, nanti langsung dapat door prize. Ya, jadi surat Al-Fatihah itu minimal dibaca 17 kali dalam sehari. Amargi surat Al-Fatihah menikah sebagai syarat sahnya sholat, rukun sholat yang harus dibaca. Nek misalnya buatan maus Al-Fatihah, kira-kira sholatnya diulang atau dilanjutkan? Diulang. Misalnya kok Allahu Akbar langsung aduh kali ikhlas Fatihah belum diulang lagi. Di Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Nah, itu satu keutamaan surat Fatihah. Kenapa rukun sholat tidak surat Al-Ikhlas? Kalau tidak membaca surat Al-Ikhlas, kira-kira sholatnya diulang apa tidak? Buatan. Ya. Nah, lalu surah Al-Fatihah itu juga sebagai pembuka ayat suci Al-Quran, sebagai pembuka, namanya Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka. Makanya mempunyai anak yang pertama kali dinamai Fatih. Wonten yang punya anak dinamai Fatih, Muhammad Fatih, atau nanti kalau yang perempuan Fataha. Siapa? Pembuka. Kalau Bapak Ibu semua membaca surah Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrahmanirrahim? Bismillah ya. Tapi ada juga memang terjadi beberapa perbedaan Pak ulama, tapi itu tidak bukan masalah nih Bapak Ibu. Ada yang Alhamdulillah Bismillah itu bukan termasuk ayat suci Al-Quran, bukan termasuk ayat Al-Quran tidak ada. Jadi Bismillah itu sebagai pembuka dalam kita akan membaca ayat suci Al-Quran tidak ada. Ada yang memang Bismillah itu masuk ayat di dalam surah Al-Fatihah tidak ada. Tapi yang jelas Bismillahirrahmanirrahim itu adalah lafal yang tetap kita baca ketika kita akan membaca Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lain, ya, kecuali surah apa? Bapak Ibu, surah atau karena di sana banyak menceritakan tentang perang. Nah, itu Bapak Ibu ya. Saya memang inginnya ngomong matur masjid, saya buatan matur sen atau transport tafsir aja. Kita mentadaburi Al-Quran saja. Buatan matur tafsir atau transport, oke. Silakan yang penting bisa bersilaturahmi di Dukuh Gadung. Oke, siap. Ya. Kembali jadi Bismillahirrahmanirrahim itu setiap pembukaan surah pasti ada, kecuali surat At-Taubah dan Al-Anfal ya, kalau nggak salah tidak ada bismillahnya, karena Al-Anfal itu membahas di sana harta rampasan perang. Nah,
sekarang perangnya bukan perang angkat senjata ya Bapak Ibu. Perangnya apa sekarang? Masih perang bukan guys? Kira-kira kalau di Indonesia kan? Perangnya perang dengan nafsu kita sendiri. Harus makan ngaji, kalau kok rasa-rasa nggak kayak gampang banget. Makan ngaji lah ya. Apalagi sekarang musim tanam ya. Musim panen atau musim tanam? Tanam ya. Aduh, mau tandurnya kayak campion. Gak pesenan tandur, tapi kok pas dibagi. Nah di situ perangnya. Ya sekarang seperti itu. Nah kembali Bismillahirrahmanirrahim. Menawi anak-anak kecil, anak-anak kita sudah sangat hafal itu artinya. Ya. Kalau arti keseluruhan, nomor Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atau dan Maha Penyayang. Wah, pinter-pinter semua ya. Sayangnya di dalam masjid, loh, di dalam masjid saya minta tepuk tangan. Ini di dalam masjid. Okay. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kita menyebut namanya Allah. Jadi harus apal, sering Bismillah, tapi jangan Bismillahnya Jawa ya. Saya dulu waktu kecil itu gini loh, Bapak Ibu. Kalau tahu mbah-mbah itu yang mau ngangkat sesuatu itu bukan Bismillah, Semelah. Ya itu waktu kecil-kecil saya ya. Semelah gitu. Ya maksudnya itu Bismillah, tapi karena Yodi dan Jawa. Arab Jawa ini, jadi Arab itu ada yang Arab asli, ada yang Arab Jawa. Alhamdulillah jadi Alhamdulillah. Gitu. Fatihah jadi Fatihah. Arab Jawa itu seperti itu. Tetapi kita biasakan, insya Allah kalau kita biasa, kita bisa. Nah, nanti untuk status Bapak Ibu, kita biasa, insya Allah kita bisa. Nah, saya punya status kita biasa, insya Allah kita bisa. Oh, kalau saya punya slogan untuk rumah cahaya ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita mengucapkan dengan hati itu maknanya sangat-sangat dalam, Bapak Ibu. Tapi kita seringnya cuma mengucapkannya dengan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ngaji tapi mau tekan masjid. Beda lagi nanti. Mau Bismillah tapi mau tekan masjid gini. Waduh, aku mau apa lagi? Ya, tugas lagi ya. Jadi Bismillahnya belum sampai ke hati. Kalau sudah Bismi, bi itu artinya dengan. Ismi itu artinya nama. La itu Bismi karena ada ismi itu mi itu mi-nya kan mi kasroh ya. Mimnya di kasroh. Kalau ada kasroh maka Allah menjadi lah. Jadi bukan Bismillah. Kalau tulisannya Bismillah gitu. Saya sering menjelaskan itu kayak anak-anak itu kepada anak-anak. Jadi Bismillah, kenapa lah? Karena di situ ada harokat kasrohnya di huruf mimnya. Jadi lamnya ditipiskan, jadi menjadi lam. Bismillah, Allah, Rahman. Rahman itu Maha Rahman, pengasih. Rahim penyayang. Kalau kita atau apa itu yang Mbak Menko mengucapkan, melafalkan Bismillahirrahmanirrahim itu sampai ke hati kita, perilaku Rahman Rahimnya Allah itu melekat kepada diri kita. Arab dalam sampai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, terus tidak dan sampai. Ngerti ini kalau enek tonggone Arab neng sawah, tapi kok melaknir kosokas dan buyak kamu pusat berong dewi. Nah itu berarti Bismillahnya tidak sampai ke hati. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ya, tadi sudah mengucapkan nama Allah. Segala sesuatu pekerjaan kita atas namakan nama Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu gede loh Bapak Ibu. Mungkin kita biasa ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu hanya sampai ke lesannya saja, tidak sampai ke hati. Karena apa? Nafsu kita masih jalan. Nafsu kita masih jalan. Kalau kita sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti kita melakukan sesuatu itu sudah kita atas nama Allah. Oleh karena itu Bismillahirrahmanirrahim boten pareng diatur berbuat jahat. Bapak Ibu harap nagih utang ya, nagih utang. Nek nagih utang pareng boten pakai Bismillah boleh. Karena biar yang diutangi mendapatkan budaya untuk mengembalikan, gitu. Tapi nagihnya dengan cara yang baik. Contoh ini. Kalau misalnya kita mau nyapu, ya pakai Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim nyapu. Dan nyapu berambil itu getang, mau sapu rapi nyapu, ranya nyapu. Mulai Bismillah ini. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diucapkan sampai ke hati keselailah. Lo mengalami begitu. Tetangga omahnya rebet, cacah mak lo anak loro anak kabeh, terus orang lain wedok dari mana itu? Aduh gue. Bismillah tak nyampu. Sekarang belajar. Jadi Bismillah bu. Oh Bismillah jadi mengucap nama Allah. Oh ini berarti awalnya hilang. Lah kesel ya. Lagi. Tapi alhamdulillah kalau kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim berarti apapun yang kita lakukan itu niatnya ibadah. Jangan dikira ibadah itu hanya sholat saja, enggak. Kita nyapu. Nanti ibu-ibu kita melayani suami dan ibu-ibu, bapak-bapak membahagiakan istrinya dengan mengucap Bismillah. Itu ya sudah kita niatkan Bismillah, itu insya Allah ibadah. Bapak-bapak baju. Buat ibu Bismillah, aku tak tulis minggu istriku. Tekan rumah, wah apa ini enak ini. Ya sudah kalau sudah Bismillah ya dipakai dulu ya wes seneng aja sebenarnya nyapes dicatat malaikat kan gitu ya. Gitu. Misalnya ibu-ibu masak, Bismillahirrahmanirrahim masak. Ternyata masakannya betul cocok. Malah mau ya pakai ibiran kilo bu. Karena sudah Bismillah, yo bawa aku masak ya tanda kelebihannya Pak misalkan ya seperti itu ya, tapi diusahakan dari kita untuk tidak merasa bulog terus masak di Pak itu. Akhirnya secara manusiawi mungkin kita manusiawi yang lemah, tetapi secara manusiawi yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Muhammad SAW bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu nantinya akan membawa ketenangan dalam hati. Ini uangnya loh Bapak Ibu, jajal loh, timbang, buatan timbang, ngapal kayak habis, tim sak balik, cukup. Dengan ini kita praktekkan aura atau pembawaan dari Bismillahirrahmanirrahim ini susah ternyata. Walaupun mungkin ini sederhana ya, Bismillahirrahmanirrahim, mau ngajinya apa nih gue ke, Bismillahirrahmanirrahim dulu. Padahal sebenarnya angel, ya karena Bismillah Allah mengucapkan nama Allah dengan nama Allah. Saya berbuat itu sudah meminta izin kepada Allah. Ya Allah, aku nyapu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kenapa kok tidak Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim? Tidak, karena Allah mengutamakan kita melakukan pekerjaan itu dengan Rahman dan Rahim. Rahman Rahim kok bundelnya Rahman. Mungkin yang jadi, nah itu Bismillahirrahmanirrahim itu, nek pengen keselilan Bapak Ibu, ini saya namanya kesel ya Pak. Saya kasih tipsnya. Jadi Bapak Ibu ngambil air putih, mau misalnya air nyapu, mogel loh, ragil, kayak uang di gunung, naik rumah ragil nyapu, mogel atau yuruk disapu, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air putih Bapak Ibu, air putih dalam satu gelas yang cukup untuk kita minum. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya oke. Ya. Setelah itu ditiupkan di gelas.
ya dihidupkan di gelas 3 kali dengan jangan lupa kita Allahumma sholli ala Muhammad tawasul pada Rasulullah wa ala ali Muhammad. Kita minum, mudah-mudahan dengan hati kita yang ikhlas kesuai hilang. Wes warung orang baru sebenarnya aku yang misalkan seperti itu. Atau misalnya bapak-bapak pulang orang yang laku, wes waktu ini dia Bismillahirrahmanirrahim aku tak goreng gawe apa dewe, golek dewe. Itu insya Allah segala sesuatu intinya dari apa yang saya sampaikan, dari Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya satu kata itu saja membawa ketenangan yang luar biasa dalam diri dan jiwa kita. Kalau kita mengucapkan dengan hati yang ikhlas, dari hati gitu loh, pakai hati gitu loh Bapak Ibu, tidak hanya pakai lisan. Nanti kalau pakai lisan, lain di bibir, lain di hati. Tapi kalau pakai hati, insya Allah apa yang kukatakan itu juga lah yang kurasakan. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penjabarannya itu wajar, tapi karena sampai jam 8, hari kita lanjutkan alhamdulillah. Nanti panitia kalau sudah jam 8, kalau saya belum selesai ngomong, tolong diingatkan ya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim kita meminta izin kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang akan kita kerjakan. Yang penting bukan kejahatan begini. Nah kejahatan, kita melapor masang lampu di tengah jalan mobil. Kayak lo terus pakai Bismillah, Bismillah pokoknya, oke lah pokoknya. Nah itu Bismillahnya nanti takutnya malah tidak Bismillah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan mengatasnamakan setan yang terkutuk. Nah, tidak boleh ya kata itu. Justru kalau setan itu kan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim itu bisa untuk menghilangkan amarah. Atau kalau udah videokan itu kita ambil air minum, videokan setelah itu sebelum kita minum kita berwudu. Setelah baca basmalah insya Allah itu apapun capek, penat insya Allah akan hilang. Itu sudah saya rasakan sendiri. Mosok saya ngasih tips Bapak Ibu saya belum mempraktekkan dan jangan sampai itu. Saya sudah mempraktekkan. Hilang rasa amarah, rasa capek, dan rasa-rasa yang tidak enak, yang lain-lain, insya Allah hilang dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Sangat kalau tiap jam ini kok dayanya ini jadi gede banget Bismillahirrahmanirrahim. Dayanya ini gede. Dan kita selalu umat Islam sering tidak menyadari Bismillahirrahmanirrahim itu bicarakan Islam begitu. Nah, lalu kita kembali kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang apa Bapak Ibu artinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada yang tahu? Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan semesta alam. Bukan puji Widodo ya, puji bagi Allah. Puji kita sering mengungkapkan pujian kepada sesama manusia. Karena kok cantik, mbak Eka kok cantik, ya ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu ini yang sering sekali refleks kalau melihat sesuatu. Ya Allah, itu yang refleks itu biasanya itu. Kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berarti segala pujian, segala sanjungan itu kita peruntukkan untuk siapa Bapak Ibu? Kagum Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Manusia itu untuk alam dunia namun titip-titip mawon, gitu. Bapak titip istri, ibu titip suami, titip anak. Terus nanti yang jadi guru titip murid-muridnya, yang punya sawah titip sawah. Bahkan anggota badan kita itu juga merupakan titipan dari
Allah, apa iso toh kita bikin tangan sendiri? Iso, saya rumah sakit kayak tangan gawean, itu pun mahal sekali harganya. Coba kalau patah tulang misalnya kita nyambung itu berapa? Kalau kita operasi itu berapa? Tapi Allah dengan gratis kita diberi amanah tangan, kaki, kepala, bahkan otak yang sehat itu kapan apa bapak ibu isu menang pokoknya. Dohirnya lengkap, insya Allah batinnya juga lengkap, selalu diberikan hidayah. Jadi kalau kita sudah memuji Allah, itu segalanya kita kembalikan lagi ke Allah. Ketika kita melihat kebaikan, misalnya melihat ibu-ibu diajak rekreasi misalnya, melihat keindahan alam, jangan lupa mengucap Masya Allah, Ya Allah, Subhanallah. Jadi penerapan dari Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika ibu-ibu dipuji, karena dipuji sama bapak, ya Allah bu, kok cantik pada hari ini, mau kemana, pengajian apa pak? Ayo loh bu, Alhamdulillah. Jadi kalau kita mendapatkan nilai yang baik dari manusia atau dari hamba-hamba Allah, kita jangan lupa mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu masalahnya enak-enak. Alhamdulillah itu adalah penerapan dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu hamadah diambil dari Ahmad, yaitu terpuji. Jadi kalau punya anak namanya Ahmad, Muhammad, itu artinya terpuji. Kalau semua nabi itu pasti ada artinya itu. Yang saya hafal itu hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya terpuji. Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang paling terpuji. Bahkan tidak hanya hamba, beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Rasulullah itu artinya Muhammad, Ahmad itu terpuji. Maka ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, itu awal katanya dari sana, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan semesta alam ini. Harganya gede. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita jauh dari sifat apa yo? Siapa sih bisa jawab itu sukses. Tak usah kemudian langsung dapat. Kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah jauh dari sifat. Iya, itu yang dapat 12 kayaknya bapak takmirnya atau ya. Jadi kalau kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita akan terjauhkan dari sifat sombong. Karena kita sadar bahwa segala pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya titipi. Kelebihan yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan wajah. Wow, itu selfie, mereka kadang-kadang orang mikir kayak ini titipan. Saya itu nggak senang foto. Saya foto ya senang Bapak Ibu, tapi ya enggak banget. Mungkin karena tidak bisa melihat. Tapi ya sebenarnya ya ada juga teman-teman yang tidak bisa melihat itu senang banget foto. Bayangan ini wajahnya mungkin tekan timur tengah lebih. Karena sosmed sekarang ini kan sudah sangat marak ya. Baca buku itu Instagram, Twitter, kabeh. Pokoknya sekali selfie bisa tekan timur tengah, tekan seluruh dunia. Tapi boleh yang akhirat difoto orang malaikat ini. Mudah-mudahan dicatat oleh malaikat tauhid sebagai nilai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya akan kita jadikan tabungan di hari akhir nanti. Bisa kita capai di sana kita Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah kita terjauh dari sifat sombong. Walaupun presiden ucapannya ya bodoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa Israel Pak Jokowi ucapannya terus beda. Ya. Semua manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ucapannya adalah Alhamdulillahirabbil
alamin. Malah-malah ada yang agama lainnya puji Tuhan, menyebut Tuhan proposisi siapa nanti. Saya tahu saya puji dodo, oke? Uji untuk bahkan sampai mempunyai anak dinamakan uji agar menjadi orang yang berakhlak terpuji, mempunyai akhlak yang baik, akhlak pun karimah. Karim itu mulia, insya Allah kalau mulia itu ya terpuji itu ya mulia itu. Jadi kalau sudah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah kita akan menjadi orang sing tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri loh ya. Nek rendah diri ini minder mana? Ya aku. Kalau rendah hati, walaupun kita diberi kelebihan, kita tetap rendah hati. Kita tidak, wah aku kok ya tidak seperti itu, karena kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kenapa ini diucapkan setelah kita selesai melakukan pekerjaan? Ketika pekerjaan kita lancar, berarti saya memberi kelancaran sih dan Allah, gitu. Memang saya bekerja kita, tapi saya memberi kelancaran itu Allah. Dan bukan Allah siapa? Kita tidak bisa melancarkan pekerjaan sendiri tanpa kehendak Allah. Banyak orang-orang yang mau mandi di kamar mandi, setelah mandi jatuh terus meninggal, ya kan? Jadi Allah sudah berkehendak. Pingin itu membuat nanti kota itu jatuh dari kamar mandi, jatuh di kamar mandi bukan dari ya. Kalau dari ini kan soko dua yang gede dari mobil, jatuh dari pohon, itu jatuh di kamar mandi bapak ibu. Akhirnya meninggal, nggak tahu mau ngapain. Padahal istrinya sing gerah itu garbane stroke, tapi yang diambil oleh Allah justru yang suaminya dulu jatuh di kamar mandi terus meninggal. Nah itu kan Allah yang berkehendak. Jadi ketika kita selesai melakukan pekerjaan kok bilang alhamdulillah, kita memuji ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah melancarkan pekerjaan saya. Atau kita mendapatkan keberhasilan, kita kembalikan lagi kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu alhamdulillahirabbil alamin dianjurkan sebagai lafal ketika kita mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kenikmatan itu wonten ini. Karena itu berupa pujian kepada Allah. Setelah kita minta izin kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak menyimpang dari norma agama, normanya Allah, aturan Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ungkapkan lagi ar-Rahmanir-Rahim, kita ungkapkan lagi sifat Allah itu apa? Rahman dan Rahim. Ya. Allah itu Rahman dan Rahim. Itu yang diutamakan kita untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jam kita dia, Bapak Ibu, jam 8, setengah 8, oke, 30 menit lagi. Kalau yang tesorien, 30 menit lagi ini 30 menit tukang warung, nopo 30 menit tukang cukur. Iya Bapak Ibu. Kalau 30 menitnya tukang cukur, ya wes, masuk 30 menit lagi tambah lagi. Dinas jadi cukur ya. Tapi kalau 30 menitnya tukang warung, mungkin ya tambah-tambah dikit boleh lah ya. 22 menit gitu. Karena warungnya mungkin terlalu enak, jadi nambahin maling. Oke, bisa kita lanjutkan. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim ini adalah satu ungkapan, ya. Bapak Ibu, teknik bahasa Indonesia ini sakit dipontati di Bapak Ibu ya. Sakit wah. Anu ya, kalau ini teknik bahasa Jawa mungkin kelentung, mungkin kalau dibuka masuk di ya. Langsung dijabri. Oh, bahasa Jawa tadi kelentung mbak Ibu. Maka itu lebih amannya pakai alat pemersatu bahasa Indonesia awal di Bapak Ibu. Tapi yang dicampur-campur cek, mau nek daharan itu nek boten dicampur-campur nggih, boten kencang nggih. Nek kita tergantung campurannya cek, nggih. Nek gado-gado kok dicampur sing boten tuke nggih boten kencang. Nek campurannya matok nggih, oke to nggih. Nah, dicampur-campur kok nggih Bapak Ibu.
Ini nyenyak bahasanya. Ya, tadi mendengarkan yang ngomong aduh bahasa Jawanya bagus banget ya. Saya bahasa Jawanya milenial. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim menikah satu ungkapan bahwa Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim, yang diutamakan ketika pelafalan Bismillahirrahmanirrahim sampai Ar-Rahmanir-Rahim itu adalah Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Oleh karena itu ternyata kalau kita tinggi, kalau kita istilahnya kita rasakan lagi, saya mengutamakan kasih sayang ini ya. Ngomong Islam ini mengutamakan kasih sayang. Ini kok nyapok, kok sering ada fitnahan, jadi teroris dan sebagainya. Padahal dalam ayatnya jelas Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu saja itu maha pengasih dan penyayang. Padahal jadi Allah ini pengen jahat bisa apa enggak? Bisa saja dibunuh kalau ini wonten lindung. Tapi kalau musibah, apakah itu suatu kemahaan Allah yang tidak rahim? Allah itu maha segala-galanya. Tapi yang maha kuat, yang maha perkasa itu tidak dilafalkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang diutamakan adalah sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang. Oleh karena itu tuntunan Allah berupa kasih sayang ini, ya mari kita selalu laksanakan kasih sayang, mengutamakan kasih sayang yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan kasih sayang, saya datang di sini insya Allah dengan niat silaturahmi. Kita tidak ada yang paling tinggi dan yang paling rendah. Hanya mungkin saya di sini, Bapak Ibu di situ. Saya duduk di sini, Bapak Ibu di situ. Itu bedanya. Tapi pada hakikatnya adalah sama. Mula mereka tujuannya adalah bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dan untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu bahwa yang diberi kekurangan oleh Allah saja ini insya Allah semangat untuk bertolak ilmi. Termasuk saya di sini juga sebenarnya ingin bertolak ilmi juga dengan keadaan di sini. Semua kabin itu mau satu di sinau, ya Bapak Ibu. Tidak harus yang formal. Apapun yang kita alami itu bisa menjadi belajar, alat belajar dari kita. Jadi di sini saya tadi di awal sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pulau ini ngajari tentang Bapak Ibu. Jadi tidak ada hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu saya ada di Rumah Cahaya Al-Quran Braille. Bapak Ibu tahu tulisan Braille? Derek ya? Oh iya. Tulisan Braille belum, apalagi Al-Qurannya. Jadi, tapi Bapak Ibu Doyo di sini sudah bisa ini dia mawas Al-Quran ya, Al-Quran yang di alas, Al-Quran yang biasa. Sampun ya Bapak Ibu ya. Walaupun alibata, nggak apa-apa, alibata itu kan belum dari Al-Quran. Ya, disemangati saja putra-putrinya yang TPQ-nya jalannya di sini ya. TPQ untuk anak-anak untuk bisa mengenal dan membaca Al-Quran. Dan di Rumah Cahaya Al-Quran Braille itu di Rumah Cahaya Al-Quran Braille itu adalah TPQ-nya anak-anak yang tunanetra. Sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak, untuk semua teman-teman yang mengalami hambatan penglihatan itu belajar membaca Al-Quran di sana, di Rumah Cahaya Al-Quran. Selain ada yang di sekolahnya, tetapi yang lebih saya ulang kata itu di Rumah Cahaya Al-Quran Braille di Indragiri. Nah, di Indragiri itu di bawah naungan teman-teman atau rekan-rekan dari
LMI atau lembaga manajemen infak di sana. Mungkin Bapak Ibu wonten sedherek apa kenalan atau rencang yang mengalami seperti saya, bisa dikasih tahu atau diparingi pirsa untuk belajar membaca Al-Quran di Rumah Cahaya Al-Quran. Nanti bisa menghubungi Pak Udi, nanti Pak Udi akan menghubungi saya lewat saya langsung bisa. Okay. Ini saya datang ke sini kalian admin pun Rumah Cahaya ini Siti Aminah. Ini beliau merupakan admin dari Rumah Cahaya. Tadi cepat sekali ya, motornya banter seperti orang terbang. Nih, ketika sedang bantingan, padahal baru mulai istilah jam tuh sedang bantingan. Ternyata memang kalau kita berjalan sambil membayangkan hal-hal yang baik, saya membayangkan Bapak Ibu Nengkono baik, enak, ramah dan sebagainya. Ternyata iya tenang. Sampai sini langsung sama ibu-ibu. Walaupun saya belum berkenalan banyak ya karena acara sebulan dimulai. Tapi saya merasakan keadaan di sini sangat-sangat damai Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkah dan barokah kepada panjenengan semuanya. Amin. Nah, jadi dengan niat kasih sayang, kalau kita sudah berkasih sayang, itu enak sekali. Enak apa benar kira-kira kalau kasih sayang itu? Enak, dicontohkan sama Allah. Kasih sayang. Nah, terus misalnya wonten musibah, wonten itu Allah malah apa? Itu pasti ada hal-hal yang terlepas dari diri kita. Ini mesti awake dhewe sing salah. Ya. Nah, itu nanti kalau saya lanjutkan luas. Kalau misalnya ada musibah, bukan berarti Allah itu tidak maha Rahman dan maha Rahim, tapi memang Allah itu maha segala maha. Ketika memberi musibah, di situ Allah ada maha Aziz, maha kuat atau perkasa. Anak-anak di sini biasanya kalau di SD itu dibiasakan untuk menghafal Asmaul Husna. Sama berarti di SD tempat anak saya juga begitu. Ya, hafal Asmaul Husna itu pembiasaan setiap pagi agar kita lebih mengenal Allah itu maha apa saja, artinya apa. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, judulnya Allah ke maha Rahman Rahim, yang namanya sholat itu paling ini terus. Oke. Jadi ada 3 istilah Bapak Ibu. Yang pertama adalah anugerah atau karunia. Anugerah atau karunia itu wong sing kuwapi, tumindake kuwapi karo Gusti Allah dikei keberhasilan. Ini anugerah karunia. Ya Bapak Ibu, wong sing tumindake enggak pandang kaya atau miskin, wong sing tumindake kuwapi dan terus pokoknya wapi dan api, ya. Walaupun tidak ada yang sempurna, manusia ini paling hilaf, gitu. Tapi maksudnya secara umum itu wapi kok diberi keberhasilan, ini berarti karunia atau anugerah. Makanya orang tua saya memberikan nama itu kurnia. Kurnia itu karunia, Bapak Ibu. Tujuan orang tua saya adalah bentuk kurnia atau karunia, walaupun tidak bisa melihat dunia ini. Saya nggak tahu wajahnya Bapak Ibu seperti apa. Kok suara kita saya uang, renyah kayak kritik saya itu. Lalu yang kedua itu adalah istidrot. Bapak Ibu sudah pernah mendengar menatemiron kata-kata istidrot? Derek ya, istidrot itu nek bahasanya kafir ini pun bingung Bapak Ibu. Misalnya ada seorang ibu wagelar putrane, pas ngerti film kok mau BS rendang, ya terus, ya cepat ini, film tanggunganku pokoknya. Wah putrane langsung dulu sempurna baru film tenang. Nah itu namanya istidrot. Demikian juga istidrot itu juga diberikan Allah kepada kita. Nah,
Siapa yang diberikan istighfar adalah orang-orang yang lupa dengan Allah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang nek bismillah mundur nek ati enek lisane tok atine orang bismillah. Itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang iri, orang-orang wis pokoke sing elek-elek ngono kuwi kok dikei keberhasilan padahal cara-cara keberhasilannya yo elek. Itu namanya istighfar. Wes kamu ngono ya wis tak iki lek ning donya ta. Ya tak kamu. Tapi nanti kalau masa istighfarnya itu sudah habis, maka dahsyat sekali balasan Allah. Hati-hati ya kok ya. Nggak sing lewat, tapi kok ada ngecek tanda-tandanya. Oh, berarti istighfar. Ya, pokoknya orang-orang yang sing kurang nyenengke tapi kok berasa ya terus ya. Orang tahu sholat benar-benar kok dikai sugih ngene ya. Nah, contohnya itu namanya istighfar. Nah, itu untuk apa ketika saya menyampaikan seperti ini? Dan kita ini orang yang protes dengan Gusti Allah. Oh kayu, lah ngopok sholat karurai kodoh ae. Allah mau bismillah karurai kodoh ae. Aku mau bismillah malah koyo ngene. Kok mau bismillah malah orang mau bismillah malah kasil kok. Itu berarti saya tidak baca bismillah. Itu mendapatkan istighfar. Yang baca bismillah yang ketiga adalah ujian. Walaupun ujian itu ada dua, karunia tadi juga ujian, tapi ujian di sini artinya, cobi bapak ibu, nek badhe mengerjakan soal ujian gini kan, nyuwun pirsa kalian putra-putra nih, kira-kira deg-degan ora? Aku ujian ini sama ora ya? Aku nggarap soal sama ora ya? Ujiannya mesti angel atau mesti gampang? Angel. Yo nek gampang yo nek ujian gampang berarti lulus ujian. Nek biasa nek garap soal, garap ujian, apa nek ujian kenaikan kelas, ujian semester, ini biasanya nek garap itu hati-hati. Soal-soalnya diberi jeglongan-jeglongan ngomongin. Nah, itu. Demikian juga Allah memberikan ujian kepada hambanya, ujian yang iso garap ora tak ujian iki. Kowe mesti jenengmu. Kowe maca bismillah, tapi kowe tak kei koyo ngene. Iki kowe sabar apa ora? Itu namanya ujian. Nah, mungkin yang keempat, kalau yang keempat ini langka terjadi. Ada tapi ada. Itu azab. Azab itu ketika berbuat jelek langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu ada tapi jarang karena Allah itu tadi Maha Rahman dan Maha Rahim. Kok tak tes itu. Nanti yang tidak menggatekkan yang menggatekkan. Yang tidak mendengarkan nanti ada tes dari panitia. Enggak. Jadi ada 4 istilah tadi. Ada karunia atau anugerah, istighfar, ujian. Yang terakhir itu yang keempat azab. Tapi azab ini jangan terjadi tapi ada nih. Ada. Kemudian ini kok bergaya dosa nih penghuni terus kok besoknya dia mengalami atau apa musibah atau apa dan sebagainya. Itu ada terjadi juga. Tapi itu mungkin juga melihat tingkat-tingkatannya orang yang. Makanya kalau kita didolimi oleh orang lain, kita disakiti orang lain, itu kita doakan saja. Oh ala bismillahirrahmanirrahim, tak kena kayak kue sadar. Gitu. Gitu. Itu dari bismillahirrahmanirrahim itu sampai kemana-mana sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim. Nah, yang terakhir mungkin ya beberapa menit ke depan Maliki yaumiddin. Malik itu artinya apa? Malik itu artinya raja. Malik, merajai. Makanya ada surat Al-Mulk. Itu tentang kerajaannya Allah, keberkahannya Allah ya. Jadi Malik yaumiddin itu Allah itu adalah raja. Maliki nas, raja manusia. Jadi dia raja loh itu. Tuhan dia raja. Ya sang Khalik, ya sang Malik. Ya, Al-Khalik, Al-Malik. Nah, Malik yaumiddin yang merajai. Yaum itu hari. Din artinya apa? Din itu bisa bermacam-macam artinya. Bisa pembalasan, bisa hutang,
bisa agama Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari din itu, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari kepasrahan, yang menguasai utang. Loh, kita itu hidup di dunia ini utang loh Bapak Ibu. Utang nanti akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur apa? Ulo ngaji ahad wajiban. Oh iya, sama sini. Niko tak kirim masjid, gadung. Iya. Saya juga lagi ditanya, ngopo ini beliau? Di antaranya anu itu loh, bersilaturahmi di Dadung. Sini sama mata di antaranya Mas Budi, Mas Zubaidi, itu di antaranya yang nanti akan jadi saksi saya nanti Yaumil Masyar. Jadi Maliki Yaumiddin, Allah ini menunjukkan bahwa Allah ini Raja Maha Kuasa. Mulanya nih awake dhewe iki nemoni masalah tidak usah bingung. Kita curhat saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya piye curhat? Nah, nanti kita selesaikan Al-Fatihah ini ayat demi ayat. Kalau kita mau selesai dari walad dolin, nggak selesai nanti. Jam 10 mungkin belum selesai. Okay? Tapi ini saya request bahwa Maliki Yaumiddin itu Allah menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan itu di mana datangnya Bapak Ibu? Tentu didatangi di pada mahsyar, di yaumil akhir. Nanti akhirat biasanya Allah mulai dunia ini lebih senang kalau dijawab dari kayak yang masa ini kira-kira bisa kalau Allah mau, tapi Allah kan belum berkehendak. Dan kapan hari kiamat itu akan terjadi? Ngomong lah Rasulullah saja tidak tahu persisnya. Hanya tanda-tandanya saja. Maka itu dalam lafal Maliki Yaumiddin kita yakin bahwa tidak ada tempat mengadu masalah kita selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang berapa menit? Sudah ya? Ya. Jadi dari surah Al-Fatihah lafal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin bisa disimpulkan ala ini adalah manusia yang sangat kecil. Dengan lafal itu maka mudah-mudahan Allah akan melindungi kita semuanya. Sebenarnya masih banyak ya Al-Fatihah itu selain ini, selain surah pembuka juga sebagai ruqyah atau penyembuh penyakit. Itu yang penting Bapak Ibu, dengan caranya tadi ditiupkan tadi ya. Mudah-mudahan kalau flu bisa sembuh. Namun mengatakan yang sangat dikawal-kawalkan ya, walaupun masih banyak, tapi karena waktu jualan yang membatasi kita, maka itu dengan segala kerendahan hati kula nyuwun pangapunten mbok dhewe wonten klenta-klentene atur kula dumateng Bapak Ibu. Mugi-mugi boten kapok nggih sampeyan ibadah kula. Silakan wonten niki. Menawi kapok nggih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Mbok dhewe wonten klenta-klentene atur kula saestu kula nyuwun pangapunten kala wau dalem dipun dawuhi doa nggih Bapak Ibu. Nanging nuwun sewu karena saya ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ibu, seorang perempuan. Oleh karena itu doanya saya wakilkan kepada bapak-bapak, mungkin perangkat desa ataupun takmir masjid ingkang wonten ing mriki. Nuwun pangapunten nggih. Itu karena syariatnya seperti itu. Ngoten kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya dalam pengalaman dengan kakak, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.